ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagian dari lingkaran, tapi pertama-tama kita masuk ke jarak. Nah, jadi jarak yang akan kita bahas itu nanti ada dua. Ada dia nanti yang biasa kita jumpai di soal antar titik, ada juga dia nanti berupa titik ke garis, ya. Jadi kalau jarak itu dalam bahasa Inggris dia distance. Jadi biasanya nanti jarak kita simbolkan dia dengan D, gitu ya, dengan D. Nah, jadi kalau diminta jarak antar titik ini yang pertama, maka ibaratnya ada dua titik A, titik B. Jadi kalau dibilang titik berarti kan ada koordinatnya, yaitu x1, y1, x2, y2. Nah, jadi kalau seandainya diminta jarak atau distance D, itu sama juga dia dengan panjang dari si AB-nya, garis AB bisa gitu ya, panjang ruas garis AB. Jadi jarak dari A ke B itu bisa dicari dengan cara akar daripada x1 kurang x2 kuadrat tambah y1 kurang y2 kuadrat, itu kita akarkan. Nah, jadi kalau ini seandainya terbalik kamu buat x2 kurang x1 atau x1 kurang x2 nggak masalah karena dia pangkat 2 sama, ya. Itu dia kalau antar titik. Nah, habis antar titik ada nanti yang dinamakan jarak dari titik ke garis. Jadi misalkanlah ada garis ini, garis itu pada umumnya memiliki persamaan AX tambah B tambah C sama dengan 0. A itu koefisien X, B itu koefisien Y, C itu adalah konstanta yang tidak mengandung unsur X maupun unsur Y. Nah, jadi ada garis, ditanyalah contohnya ada titik, ditanya jarak titik itu ke garis. Jadi kalau ada titik itu titik B, misalkan nanti kita namanya titik B, B itu adalah x1, y1, ditanya jaraknya D, kita buat distance, maka jaraknya itu bisa kita gunakan rumus mutlak. Masih ingat ya arti dari mutlak ya? Contoh mutlak daripada min 5 itu adalah 5. Jadi kalau dapat nanti negatif, anggap positif. Seperti itu. Nah, rumusnya adalah AX1 tambah B1 tambah C. Dari mana tadi ABC? Saya sudah jelaskan dia tentang garis tadi. Itu ya. Lalu dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu dia untuk jarak titik garis. Oke, itulah dulu untuk jarak. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke inti dari yang pertama topik kita, yaitu persamaan lingkaran. Nah, kalau dibilang persamaan lingkaran, persamaan berarti persamaan itu harus ada X dan harus ada Y-nya. Ya, variabel X, variabel Y-nya. Jadi persamaan lingkaran itu nanti pada umumnya ada 3. Kita masuk yang paling sederhana. Yang pertama, kalau seandainya dikasih tahu pusatnya adalah titik U. Kalau bilang titik U itu namanya 0,0 atau biasa juga dikatakan sebagai titik asal, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya dengan R dinyatakan sebagai radius. Radius itu sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu adalah jari-jari, gitu ya. Nah, jadi misalkanlah ada sebuah lingkaran, ini saya gambar lingkaran, pusatnya di 0,0 ini ya, terhadap semu kartesius X sama Y. Lalu ada titik sembarang, yaitu titik A, bisa kamu lihat di sini. A itu adalah X, Y titik sembarang, tapi harus berada pada lingkaran tersebut. Tidak boleh tidak pada, gitu ya. Nah, jadi kalau saya tarik dari titik 0,0 ini ke titik A, itu berarti dinamakan sebagai jari-jari. Jadi O ke A, O ke A itu kan sama dengan jari-jari. Nah, berarti untuk mencari jari-jari bisa kamu cari dengan cara jarak dari titik O ke titik A. Nah, rumus tadi jarak antar titik kan tadi udah ada, yaitu ini x1 kurang x2 kuadrat tambah y1 kurang y2 kuadrat. Nah, berarti coba carilah dahulu selisih daripada x-nya. Kalau di sini dia 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Ini A, x, y berarti x-nya ya x, y, gitu ya. Jaraknya R itu sama dengan akar daripada x kurang 0 kuadrat tambah y kurang 0 kuadrat, ya kakak tadi kan. Oke, nah jadi
kalau kita kuadratkan semua ruas, R ini jadi R kuadrat, akarnya jadi hilang, ya nggak ada lagi akar. Lalu X kurang 0 kan itu tetap X, pangkat 2 lah dia, tambah Y kurang 0 kan Y, ya pangkat 2 lah jadinya kan begitu. Maka diperoleh persamaan lingkaran tempat pusat di 0,0 itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu ya. Nah itu materi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jarinya R. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah coba kita masuk ke contoh-contoh. Contoh, misalkanlah di sini ada saya buat tentuin pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran berikut. Nah, jadi ada persamaannya saya tulis di situ, yaitu 2x tambah 3 per 2y tambah 4 sama dengan 4 kurang 2y per 2x kurang 3. Nah, secara umum persamaan lingkaran itu harus kau ubah ke dalam bentuk ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, harus seperti itu bentuknya. Nah, jadi dengan demikian kan, ini kan bentuknya belum seperti itu untuk pada soal. Nah, cara mengubahnya coba dulu kali silang. Nah, kalau kita kali silang ini, kita perolehlah nanti dia 2x tambah 3 kali 2x kurang 3 sama dengan 4 kurang 2y kali 4 tambah 2y. Ini kenapa 4 tambah 2y? 2y tambah 4 kalau ditukar posisi kan sama aja dengan 4 tambah 2y. Nah, dari mana dapatnya hasil kali 4x kuadrat kurang 9? Ingat konsep perkalian aljabar sederhana, bahwa kalau ada A kurang B dikalikan dia dengan A tambah B, gitu ya, A tambah B, maka nanti ini hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat, gitu ya. Jadi dapatlah dia 4x kuadrat kurang 9, 16 kurang 4y kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang ada variabel ke sebelah kiri, berarti min 4y kuadratnya ke kiri, 4x kuadrat tambah y kuadrat, min 9 pindah jadi 16 tambah 9 itu masih 25. Nah, berarti kalau kita bagi 4, ingat ya, persamaan lingkaran harus selalu bentuk x kuadrat tambah y kuadrat. Di sini terserah berapa, yang penting positif x kuadrat. Ini koefisien x kuadratnya harus 1, y kuadratnya juga harus 1 dan bisa selalu tambah, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian ini kita bagi 4, x kuadrat tambah y kuadrat, hilang 4-nya, ini bagi 4. Walaupun dia nggak bisa dibagi 4, kamu jangan galau, biarin aja tuh. Nah, jadi x kuadrat tambah y kuadrat kita ubahlah bentuk 25/4 itu menjadi 5/2 kuadratnya, itu kan begitu. Maka dengan demikian bentuknya sudah sama dengan pola ini, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pusatnya berupa 0,0 dan jari-jarinya adalah 5/2. Masuk contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, coba misalkan begini. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan melalui titik 5,1. Jadi ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini tidak dikasih tahu pusat, yaitu 0,0 tadi. Ya, sama seperti yang biasa kita gambar. Dan katanya lingkaran itu katanya melalui titik 5,1. Kalau dibilang melalui titik 5,1 itu artinya ini ya, melalui 5,1 bersama lingkaran sederhana. Kalau 0,0 ini ya, melalui 5,1 itu artinya pada saat x nya 5 kamu gantilah y nya itu min 1, kira-kira seperti itu. Nah, berarti kalau kamu ganti x nya 5 y nya min 1 maka kan jadi 25, 5 kuadrat min 1 kuadrat itu adalah 1 tambah 25 itu adalah 26. Maka r kuadrat sama dengan 26, r nya adalah akar 26. Maka dengan demikian kan ditanya persamaan lingkaran nih, maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadrat tadi nilainya adalah 26. Gitu ya. Oke, itu dia contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang keduanya. Nah, contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga misalkan saya pakai begini. Coba tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O dan menyinggung garis Y sama dengan 4. Nah, kalau begini nanti soal kamu jumpai, maka cara ngerjainnya bisa dengan dua cara. Ya, cara pertama kita buat begini. Cara pertama. Nah, saya gambar pertama lingkaran. Dia
dia udah ngasih tahu pusatnya O, berarti pusatnya di 0,0, gambarlah sebuah lingkaran dengan pusat 0,0. Jari-jarinya belum kita ketahui gitu ya. Nah, katanya menyinggung garis Y sama dengan 4. Ingat, kalau garis Y sama dengan 4 berarti dia mendatar ya, berarti dia mendatar, sama seperti sumbu X. Kalau dia sumbu X itu bukan X nya yang 0 tetapi Y nya sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan 4 sama juga dia mendatar. Nah, berarti ini di atas lah contohnya kan, karena Y sama dengan 0 kan di bawah. Berarti kalau Y sama dengan 4 dia di atas. Jadi kalau seandainya diminta X sama dengan 4, oh berarti ya tegak dia garisnya nanti, tegak gitu. Makanya kalau dibilang dia sumbu Y, contoh lain sumbu Y itu sebenarnya adalah X sama dengan 0 gitu. Jadi kalau Y sama dengan dia mendatar, kalau X sama dengan dia tegak gitu ya. Nah, berarti kalau dibilang tadi menyinggung, kalau dia menyinggung lingkaranmu yang kamu gambar itu harus bersinggungan di satu titik. Satu titiknya itu di sinilah dia katakan. Nah, ini berarti titik singgungnya. Kalau kamu diminta titik singgungnya ini titik singgung berupa X nya kan 0 di sini, Y nya 4, berarti titik singgung adalah 0,4. Maka garis singgungan lah Y sama dengan 4. Nah, ini tadi garis Y singgungnya tadi. Nah, kalau diminta jari-jari itu kan jarak dari titik ke titik pusat ke tepi lingkaran. Jadi jaraknya ini kan itu namanya R. Nah, R ini kan bisa kita cari dari hitungan 0 ke 4 kan begitu kan. Maka dengan demikian kita simpulkanlah bahwa jari-jarinya itu sama dengan 4. Maka kalau jari-jari sama dengan 4 bersama lingkaran kalau berpusat di 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Maka dengan demikian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, itulah dia materi kita hari ini mengenai jarak dan persamaan lingkaran mana pusatnya masih 0,0 dengan jari-jarinya R. Sampai di situ, semoga bisa dimengerti. Selamat pagi.